Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan wa tuqan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian fikih yang biasanya sudah kita laksanakan rutin setiap malam Jumat di mushola ini. Dan kalau ini kaget, jam 6:30 bar ngaji ini. Ternyata baru jam 8:04 lebih 5 itu. Alhamdulillah masih ada waktu. Kemarin Bapak Ibu rahimakumullah, kita membahas tentang masalah jenazah. Laras nggih? Gitu. Sebagaimana di sini masih ada tertulis bahwasanya hak mayit itu yang kita bahas kemarin sunah-sunahnya saja. Sebelum meninggal ada misalkan ini dalam waktu sakit. Dalam waktu sakit dijenguk, didoakan dan lain sebagainya. Kemudian ketika sakaratul maut haknya ialah ditalkin, kemudian dihadapkan ke kiblat. Kemudian ketika meninggal sunnahnya dipejamkan matanya, kemudian mencabut bajunya, kemudian mempercepat pemakaman, kemudian ziarah. Nah, ngoten niku itu sunnahnya. Jadi sunnah niku yang lebih baik kita lakukan. Nah, ngoten. Untuk malam hari ini kita akan membahas hal-hal wajib yang harus kita lakukan kepada mayit. Jadi hal-hal wajib yang harus kita lakukan kepada mayit. Kita artikan terlebih dahulu. Faslun wa yalzamu. Halaman pinten niku? Halaman 18. Faslun wa yalzamu fil mayyiti. Niku nggih. Laras nggih. Kita artikan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembahasan. Wa yalzamu, dan wajib, fil mayyiti, pada mayit, arba'atu asya, 4 hal. Jadi kita ini wajib melaksanakan 4 hal ini kepada mayit. Apa itu? Yang pertama, ghusluhu, memandikannya. Yang kedua, wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Selanjutnya, wassalatu alaihi, mensolatkannya. Yang keempat, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Selanjutnya, wasnani, dan 2 golongan. La yughassalani, tidak dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak disolati. Jadi ada 2 golongan yang tidak dimandikan dan tidak disolati. Apa itu? Yang pertama, asyahidu, orang yang syahid, fi ma'rakatil kuffari, fi, pada ma'rakati, peperangan kufar, orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, wasaqatu, dan apa itu? Keguguran. Alladzi, yang lam yastahil, belum menangis.
wa yusalla dan disolatkan alaihi kepadanya idah talaja apabila bergerak. Oke. Hadirin rahimakumullah, kita akan membahas tentang masalah jenazah sekarang. Jadi kita akan lebih fokus kepada hal-hal wajib yang harus kita lakukan kepada si mayit, gitu nggih, kepada si mayit. Namun sebagaimana yang kita singgung mungkin 2 pertemuan yang lalu, bahwasanya ketika seseorang itu meninggal, maka ahli warisnya selain 4 hal ini, gitu nggih, harus juga memikirkan atau memperhatikan hutang atau tanggungan dari si mayit, orang yang meninggal tersebut, gitu, hutangnya. Makanya kalau bisa kita yang masih hidup kalau punya hutang, ngoten nggih. Makanya betul juga misalnya pun kalau di bank ngoten niku kalau mau hutang kan harus sama pasangannya nggih, leres nggih. Itu harus sama istri atau sama suami gitu. Itu ya ada betulnya. Mengapa? Biar tahu gitu, biar tahu kalau yang meninggal si suaminya misalkan istrinya tahu. Ya gitu, harus diselesaikan. Kalau misalkan kita punya pinjaman kepada orang lain atau hutang kepada orang lain selain di bank, maka sebisa mungkin kita tulis, kemudian kalau bisa pasangan kita atau orang terdekat kita itu mengetahui hutang-hutang tersebut. Dalam ayat disebutkan wal yaktub bainakum bil adl, hendaklah ditulis di antara kalian bil adl dengan adil gitu. Salah satu fungsinya tadi kalau ada yang meninggal punya catatannya gitu, punya catatannya sehingga tidak rancu di kemudian hari dan segera diselesaikan. Karena apa? Mayit itu akan tergantung masuk ke dalam surga tergantung dari utangnya. Jadi kalau sebenarnya saat jatah ini masuk surga ngoten nggih. Tapi wonten hutang yang belum selesai itu nggak jadi masuk gitu. Harus sampai selesai dulu hutangnya. Nah itu makanya kasihan kalau tidak ada catatannya. Makanya kalau kita punya hutang itu harus punya catatannya gitu. Dan pasangan kita diusahakan mengetahui hal tersebut atau orang yang terdekat mengetahui hal tersebut. Ngoten nggih. Nah itu yang perlu kita iling-iling dan perlu kita perhatikan juga. Nah sekarang kita lebih fokus kepada hal-hal wajib tersebut. Hak mayit sama pembahasannya, hak mayit juga. Namun sekarang kita masuk kepada yang wajib. Yang wajib dilakukan kepada mayit. Nomor 1 ialah dimandikan. Nomor 1 ialah dimandikan. Siapa yang dimandikan itu? Semua orang yang meninggal itu wajib untuk dimandikan. Gitu. Pada dasarnya semua orang yang meninggal itu wajib untuk dimandikan. Lalu terus tata cara mandinya bagaimana? Nah, paling sedikit ya. Paling sedikit itu diguyur basah seluruh tubuh. Jadi minimal memandikan mayit. Nah, minimal memandikan mayit itu tubuhnya mayit dari ujung rambut sampai ujung kaki itu dibasahi semuanya. Ngoten tok sakjane gampil, ngoten nggih. Makanya kalau memandikan mayat itu ndak usah bingung-bingung, ngoten. Yang penting bismillah. Kita niki nggih yang memandikan itu berniat untuk memandikan, kemudian kita mandikan kepalanya seret sampai kepada kaki dan diharapkan semuanya itu basah, itu sudah sah. Ngoten, sudah sah. Kalau ditambahi misalipun airnya biasanya niku ditambahin apa niku? Sing tumbuhan ngoten niku lho. Gitu. Daun apa gitu. Nah, itu enggak masalah, boleh. Atau ditambahi kapur barus juga boleh gitu. Dikeramasi juga boleh gitu. Kalau misalkan diwuduni juga boleh.
Kalau diwuduni tata-tata seperti ini. Jadi kita wuduni dulu. Kan tidak bisa buka otomatis mulutnya. Ya sudah. Jadi wajahnya kita raupi gitu. Kemudian tangannya kita siram, kepalanya kita siram, kakinya kita siram. Baru nanti disiram seluruh tubuh. Itu lebih afdol memang, lebih bagus gitu. Kemudian apakah wajib diengkok diengkok, apakah wajib perutnya itu dikeluarkan semuanya gitu? Ulama mengatakan kalau bisa dikeluarkan ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah kaku pun buatan saged diengkok, jangan dipaksakan. Itu jangan dipaksakan. Mengapa? Karena itu Ibnu Hajar mengatakan mayit itu meskipun dia meninggal itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang yang hidup. Nah misalnya pun kaku, kita mawon kita niku ngaku, kemudian dipaksa untuk dibengkokkan, sakit atau sakit gitu. Nah begitu juga ketika si mayit itu merasakan demikian. Ketika dia sudah benar-benar kaku, maka tidak usah kita paksakan untuk diengkok, dibersihkan seluruhnya, itu tidak itu. Terus misalkan tadi diengkok kan keluar kotorannya nih. Nah ketika keluar kotorannya apakah jadi mandi mayitnya itu, mandi jenazahnya itu batal, diulangi lagi dari awal? Tidak. Itu. Jadi nak wonten kotoran atau apa gitu, maka tidak perlu diulangi lagi mandi jenazahnya gitu. Lanjut saja sampai selesai. Yang wonten nggih gitu. Jadi gampang untuk mandi besar itu mudah. Kalau keramas itu tidak wajib juga, itu tidak wajib. Menyisiri itu nanti ketika dikafani, dikafani. Apakah wajib diketoki kuku-kukunya gitu nggih? Sakjane niku nak misale saged nggih mboten napa-napa, tapi nggih mboten wajib. Itu tidak wajib juga. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu diketoki kukunya. Karena kalau kukunya niki diketoki kan mengke carry ya, jadi masuk kuburan mungkin gitu lah, maka lebih baik dibiarkan aja, tidak masalah itu. Nanti kan insya Allah ketika sudah masuk ke dalam kuburan bisa musnah sendirilah ibaratnya ngoten. Nah maka tidak perlu untuk diketoki kuku-kukunya ngoten. Sebagian orang ada yang bertanya ngoten, loh kalau gitu, kalau orang laki-laki belum sunat apakah wajib disunati ketika itu? Juga tidak. Itu juga tidak. Maka pokoknya adanya apa, yaitu dimandikan. Dan orang yang memandikan mayit, nah orang yang memandikan, kan kita sekarang membahas yang dimandikan. Nah sekarang yang memandikan. Yang memandikan itu apapun yang dilihat dari si mayit tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Nah ngoten. Kan dalam tubuh kita ini kita tidak tahu kan pakai baju kita kan tidak tahu ada aib kah atau ada apakah itu, apakah ada sesuatu yang mungkin tidak pernah dilihat orang lain kah itu tidak boleh sekalipun diceritakan kepada orang lain. Dan yang boleh memandikan kalau mayatnya laki-laki nggih laki-laki, kalau perempuan nggih perempuan. Kecuali yang boleh itu laki-laki dimandikan istrinya itu boleh, atau seorang istri dimandikan suaminya itu boleh, nah gitu. Atau anaknya juga boleh, tidak masalah. Yang penting masih mahram boleh. Tetapi kalau selain itu tidak boleh, karena mau tidak mau orang dimandikan, mayat dimandikan itu harus melepas bajunya. Nah, ngoten nggih. Terus kalau orang setelah memandikan jenazah, disunnahkan untuk mandi besar juga di bar niku. Niki mboten masalah napa niku sawanen nggih, napa? Sawanen atau tidak itu bukan gitu. Bukan masalah sawanen atau tidak, bukan gitu. Insyaallah tidak sawanen insyaallah gitu. Cuma ini sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan seorang mayat hendaknya juga mandi. Nah, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih nak misalnya niku engkang memandikan mayit niku sing mangku niku nggih, kan ada yang mangku itu. Kalau yang mangku itu nanti kena kotorannya dari si mayit,
gitu. Maka hukumnya wajib itu, tidak sunnah lagi, bahkan wajib untuk mandi besar. Karena apa? Sudah kena kotoran dari mayit. Nah, ngoten. Ini memandikan. Namun ada dua golongan yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib dikafani. Nah, sebentar kita bahas kafan mawon guys, biar tuntas. Memandikan sudah nomor 1, nomor 2 kafan. Wajibnya 1 lembar. Jadi mengkafani mayit dulu ya, kita bahas mengkafani mayit. Setelah si mayit itu dimandikan gitu, kemudian dihandui, dikasih handuk. Setelah itu dibawa ke tempat kafan. Biasanya pun kalau adat kita di Indonesia itu ada yang tim memandikan, ada yang tim mengkafani. Atau biasanya kafannya sebelum mayit itu selesai itu sudah ditata dulu. Nah, ngoten. Minimal kafan itu 1 lembar, baik laki-laki maupun perempuan. Minimal itu paling sedikit 1 lembar. Loh kok ngoten? Nggih. Pernah sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair. Sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair itu terbunuh, meninggal di peperangan Uhud. Perang Uhud. Nah, di Gunung Uhud sana. Kemudian Mus'ab bin Umair niki, para sahabat mencari kain untuk kain kafannya Mus'ab bin Umair, nggak ketemu, nggak ada kain. Adanya kain selendangnya Mus'ab bin Umair itu. Ya wis, akhirnya karena ada selendangnya itu dipakailah selendang itu. Lah masalahnya ngeten. Selendang ini ku nggih, selendangnya cuma 1 lapis gitu. Ketika yang ditutup itu atasnya, yang bawah niku kelihatan kakinya. Kalau kakinya yang ditutupi, kepalanya kelihatan. Kemudian tanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, lah niki kainnya Mus'ab bin Umair niki mboten cukup niku untuk mengkafani Mus'ab, terus pripun?" Sabda Rasul, "Kalau ndak cukup ngoten niku, maka yang didahulukan kepalanya." Nah, jadinya Mus'ab bin Umair itu kepalanya ditutupi, kakinya itu masih kelihatan. Nah, itu boleh. Itu boleh. Minimal mengkafani itu 1 kain. Dan sakjane nggih, nak ten Indonesia niku kaine kain kafan nggih. Kain kafan kan kain mori, ngoten. Sakjane niku tidak wajib kain mori. Itu, dan tidak wajib warna putih. Tapi kalau putih lebih baik, itu lebih afdol. Kalau putih lebih baik, tapi kalau tidak putih tidak mengapa. Terus ini kan minimal. Paling bagus untuk laki-laki itu 3 lapis. Paling bagus. Laki-laki 3 lapis. Kemudian perempuan 5 lapis. Ini yang paling afdol. Nah, perempuan itu lebih banyak. Mengapa? Ya karena ada kerudungnya, kemudian ada yang menutupi sampai dada dan lain sebagainya. Makanya 5 lapis. Kalau laki-laki cuma 3 lapis saja, biasa. Laki-laki itu tidak perlu untuk mengkafani, tidak perlu macam-macam. Pokoknya ditata 1, 2, 3, ditaruh di situ, kakinya ditali, betisnya ditali, pinggangnya ditali, kemudian lehernya ditali, atasnya ditali, sudah selesai. Nah, ngoten niku untuk laki-laki. Nah, nopo wajib pakai kapas-kapas ngoten niku gitu. Tidak wajib juga, tapi kalau dikasih nggih mboten napa-napa. Dan niki nggih, ini beda cara mengkafani. Kalau Indonesia, orang Indonesia nak mengkafani niku tangani mesti ngeten. Gitu nggih. Diginikan terus ini ditali gitu. Kalau orang Indonesia. Tapi kalau di Arab itu tidak. Kalau di Arab itu tangannya diginikan biasa. Nah, niku ceritanya pernah ketika itu kita ini diajak praktek sama dosen kita ke Masjid Nabawi. Jadi prakteknya langsung ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada tempat untuk memandikan jenazah. 1 tim gitu, 1 tim banyak orang. Nah, di situ ada ustadznya lah, ada ustadznya. Kita diajari sama ustadznya itu. Terus salah satu dari kita itu disuruh untuk praktek dulu. Kamu taunya gimana mandikan mayat itu? Ya silakan praktek. Salah satu dari kita itu jadi mayatnya, kemudian dimandikan gitu. Ketika mengkafani tangannya diginikan sama teman saya. Kan memang adat Indonesia seperti itu nggih, diginikan.
katanya dosen saya tadi, nggak ngapain tangannya digitukan. Lah apa ndak boleh sih gitu. Kalau di kita adatnya itu seperti ini, biasa ngeten itu. Makanya kalau apa namanya kuburan atau mayatnya orang Arab itu tidak seperti ini. Maka tidak belendung depannya itu, biasa saja. Nah gitu. Tapi kalau kita seperti ini, mana yang betul itu monggo sakerso. Itu cuman praktek saja. Praktek tata cara mengkafani mawon mboten napa-napa. Ngoten nggih. Itu masalah mengkafani. Dan mengkafani itu kalau misalkan tidak pakai minyak wanginya nih kok nggih mboten napa-napa. Tapi kalau pakai minyak wanginya lebih bagus gitu, lebih bagus. Dan kalau anaknya Rasul itu pernah perempuan ketika meninggal niku di napa niku? Di kelabang. Jadi pas meninggal anaknya kecil itu di kelabang dulu sama sahabiat, sama sahabat yang perempuan, baru dikafani. Itu juga boleh. Mboten napa-napa gitu. Kalau kita daripada kesuwen ngelabang di sisi mawon, nah itu juga tidak mengapa. Ngoten itu juga boleh. Ngoten. Nah, sekarang ada dua golongan yang tidak perlu dimandikan dan juga tidak perlu dikafani gitu. Di sebagian pendapat dan tidak perlu disolati mengke gitu. Itu apa? Ya, terus ini. Dua hal ini, dua golongan yang tidak perlu dimandikan dan kadang-kadang tidak perlu dikafani dan tidak perlu disolati kadang-kadang ya. Itu yang nomor satu ialah orang yang syahid di peperangan. Contohnya pripun contohnya? Dados ngeten. Para sahabat zaman Nabi niku nggih, para sahabat zaman Nabi niku kan dulu sering gitu berperang dengan orang Quraisy gitu. Ketika mereka itu meninggal, orang-orang para sahabat itu meninggal, mereka itu tidak dimandikan dan tidak dikafani, ngoten nggih, dan tidak perlu disolati, langsung dikuburkan dengan keadaan seperti itu. Nah, gitu. Itu khusus untuk orang yang syahid di peperangan. Nah, ada orang syahid yang lain. Orang syahid niku kalau masuk surga bila hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang syahid yang lain tapi tetap harus dimandikan dan harus disolati. Jadi ada syahid yang tadi tidak dimandikan dan tidak disolati, yang yaitu orang yang syahid di medan perang. Ada orang syahid meskipun itu syahid tetapi gitu nggih, tetapi wajib tetap dimandikan dan wajib untuk disolati. Ini kenapa? Yang pertama, orang yang keruntuhan bangunan. Rasul mengatakan orang kalau keruntuhan bangunan orang kalau keruntuhan bangunan maka dia itu syahid gitu. Dia itu syahid tetapi wajib untuk dimandikan, wajib untuk dikafani gitu. Orang yang keruntuhan bangunan atau orang yang meninggal gara-gara sakit perut. Ngoten nggih? Orang meninggal gara-gara sakit perut itu ada. Contohnya orang yang meninggal karena asam lambung. Nah, itu ada. Teman saya itu meninggal karena asam lambung, nggih wonten. Nah, gitu. Itu apa namanya? Insya Allah syahid, tetapi tetap wajib dimandikan, wajib dikafani. Satu lagi, ada banyak ya. Satu lagi itu orang yang mati tenggelam, al-ghorik. Orang yang mati tenggelam niku, gitu. Insya Allah kalau orangnya soleh, orangnya baik, itu juga syahid, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, gitu. Tetapi tetap wajib untuk dimandikan dan tetap wajib untuk dikafani. Nah, ini yang nomor satu, orang yang syahid. Nomor dua, janin yang janin dulu. Kita bahas masalah janin. Janin atau
bisa dikatakan lahir prematur. Belum saatnya ngoten niku nggih, lahir prematur gitu, belum saatnya. Lah ini ada hukum khusus juga. Tidak semua janin itu dimandikan dan tidak pula semuanya tidak dimandikan. Ada hukumnya. Janin kita bahas janin atau prematur gitu. Kalau dia itu lahir kemudian nangis, meskipun dia prematur, dados ngeten ceritane. Prematur niku paling cepat berapa bulan nggih? Kula mboten ngertos gitu. Nah, 7 bulan. Misalkan paling cepat 7 bulan. Ada bayi prematur 7 bulan sudah lahir. Terus dia itu sempat nangis atau sempat gerak-gerak atau sempat mimi ibunya. Pokoknya ada tanda-tanda kehidupan kata niku. Kemudian dia meninggal setelah itu. Jadi lahiran prematur sempat ada tanda-tanda hidup, nangis, gerak, minum ibunya atau apa, setelah itu meninggal. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau seperti itu, nah kalau yang pertama ini itu lahir kemudian nangis gitu atau tanda-tanda yang lain, maka tetap wajib dikafani dan wajib untuk dimandikan dan wajib untuk disolati. Nah ini lahir terus nangis, termasuk wajib dikuburkan. Nah ngoten nggih. Itu. Terus nomor 2, lahir, ngoten nggih, sama-sama lahir gitu. Tetapi sejak lahir itu dia sudah tidak tidak ada tanda-tanda hidup. Sejak lahir itu sudah tidak ada tanda. Jadi lahir ini lahir prematur tapi langsung mati gitu loh. Mati sejak di kandungan mungkin. Nah, kalau seperti itu, terus yang kedua ini kan tiga wajib. Jadi 3 itu maksudnya disolati, dimandikan, dikafani, disolati itu wajib. Tetapi kalau lahir kemudian tidak hidup, lahir tapi kok mboten ada tanda-tanda kehidupan, ngoten niku, maka dia tidak wajib disolati, tapi cuman wajib napa? Dikafani dan dikuburkan, ngoten. Dan juga tidak wajib disolati, jadi wajib untuk dikafani, dimandikan dan dikuburkan. Jadi ini tidak wajib disolati, tidak disolati. Mengapa kok tidak disolati? Karena ini belum hidup, belum lahir ke dunia atau lagi. Jadi kan belum jadi manusia seutuhnya, itu. Maka dia tidak wajib untuk disolati. Nah niki kalau sudah lahir, sudah lahir sudah bentuk prematur. Nah sekarang kalau masih bentuknya janin, orang keguguran, tapi bentuknya ini masih janin. Nah, kalau masih janin itu ada dua lagi. Kalau janinnya itu sebelum 4 bulan, janin sebelum 4 bulan, sebelum 4 bulan kan itu belum ditiupkan ruh oleh malaikat. Dados bentuknya ini tesih. Kalau saya ngarang itu kalau seperti cindil atau itu lagi masih kecil itu. Nah, seperti itu cuman wajib dikafani tok, dikuburkan. Jadi tidak dimandikan dan tidak pula disolati. Loh, mengapa kok tidak dimandikan dan tidak disolati? Karena pertama dia belum hidup, belum dikasih ruh oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, cuman dikafani tok, dikuburkan. Nah, ngoten. Tapi kalau setelah 4 bulan kok si janin yang keguguran itu kan sudah hidup ya, sudah pernah hidup itu. Kemudian dia keguguran, misalnya bentuk tangannya atau bentuk kakinya, ngoten niku, tapi keguguran gitu. Maka dia itu nanti hukumnya sama kayak yang ini, yang tidak hidup. Jadi dia itu nanti cuman tidak disolati, wajib dikafani, kemudian dimandikan gitu, kemudian dikuburkan langsung. Tidak wajib
sholati. Karena nopo hidupnya belum sempurna. Ngoten nggih, itu masalah janin. Itu masalah janin gitu. Makanya kalau ada yang keguguran masih awal-awal ngoten niko, yaitu cuman dikafani saja seadanya, langsung dikuburkan tidak mengapa. Ngoten niku. Ini masalah kafan dan memandikan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan, monggo. Nggih. Ini masalah utang. Nggih. Kalau mayit itu punya utang kan kendalanya masih surga. Nggih, nggih. Si mayit itu sudah meninggal. Nggih. Yang masih hidup punya utang sama si mayit. Padahal mayit itu belum mengikhlaskan. Nggih, nggih, nggih. Nah, kalau seperti itu maka si ini tetap wajib membayar kepada ahli waris dari si mayit. Ngoten. Itu nanti jadinya haknya ahli waris. Si mayit itu enggak hubungan sama. Ya, sudah selesai. Nggih, sudah selesai. Sudah selesai, nanti hukumannya sama ahli waris dari si mayit itu. Misalnya hutangnya 10 juta ngoten nggih. Kalau nanti disaur dibayar, maka nanti masuk harta warisan dari si mayit niku. Dimasukkan harta warisan, dibagi sebagaimana ketentuan warisan dalam Islam. Nah, ngoten. Jadi tidak gitu. Kalaupun dia nggak nyaur, ya tanggungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ada lagi mungkin? Nggih. 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 Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sampun dados ngeten. Kalau misalkan si mayit punya hutang sama Pak A ngoten nggih. Lah Pak ini wis meninggal, orangnya tak ikhlaskan saja. Nah, insyaallah ini sudah terbebas, sudah gugur gitu, sudah gugur. Jadi tidak ada tanggungan melih ngoten. Cuma kalau si Pak A ndek wau, aku jek ora ikhlas aku gitu, maka dia boleh menagih kepada ahli warisnya. Ya, ahli warisnya ditagih, ini misalnya bapak panjenengan punya hutang ke saya ini dulu sekian buktinya ini gitu. Dan nanti diambilkan dari harta warisan. Jadi harta warisan itu tidak boleh dibagi sampai dua hal beres. Yang pertama wasiat, yang kedua hutang. Jadi harta warisan itu harus murni bebas dari utang dan wasiat. Nah, ada hutang, berarti itu harus dibayar dulu, dilunasi dulu. Punyanya apa, dijual dulu untuk nutupi utang itu, gitu. Atau wasiat, misalkan sebelum meninggal pernah nulis surat, nanti kalau saya meninggal tanah yang ada di sana saya wakafkan kepada pesantren, misalnya seperti itu. Dan itu harus ditunaikan juga. Ada lagi mungkin? Cekap? Ya, cukup sekian untuk kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke hak yang ketiga, yaitu sholat. Kemudian yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Insya Allah. Cukup sekian untuk kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.